Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pangkat ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratul kiramah wal fudala, para ulama, khusus dzikri hadratul syekh hadratul mukarram Kiai Afandi selaku Ketua RW 5 beserta seluruh jajaran pengurus dan ibu-ibu PKK yang barusan saja nelpon saya. Tak tahu saya kalau diundang saya mau tidur, ditelepon. Mudah-mudahan pertemuan ini oleh Allah dijadikan pertemuan yang barokah. Yang saya hormati pengurus PKK desa, yang saya banggakan Ibu kita, Ibu Siti Maimunah selaku Ketua PKK Desa Banyuwangi, yang sangat kita banggakan para ibu-ibu pengurus PKK Desa, RW, RT yang hadir, yang sangat saya hormati, seluruh para ibu-ibu undangan dari RT se-wilayah Desa Banyuwangi yang sangat saya cintai. Aman. Pertama-tama, marilah kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini kita ditakdir oleh Allah bisa bertemu, bermuajahah, bertatap muka di tempat ini dalam rangka pengajian desa yang saat ini mungkin pertama kali pasca Ramadan. Pertama kali pasca Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan pertemuan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pertemuan yang penuh dengan kenikmatan sehingga kita semua menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena terus terang baru saja kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Kita di bulan kemarin melatih diri kita, melatih kesabaran, melatih kesabaran, kemudian melatih diri kita menjadi hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah. Kita nurut pada waktu itu.
Karena kita berpuasa itu semata-mata menerima perintah dari Allah. Dengan tujuan tidak ada lain sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah, menjadi hamba yang bertakwa. Sudah selesai. Cuma nilai-nilai yang ada di Ramadan kemarin jangan sampai kita lupa. Yang lapar-lapar 1 bulan ke depan harus jangan dilupa. Yang beribadah lama-lama kemarin kita bisa, ke depan harus tidak boleh dilupa. Yang ibadah sunnah, sholat sunnah yang biasanya hanya 2 rakaat, 4 rakaat, kemarin kita banyak sholat sunnah kita. Ternyata kita bisa. Itu tidak boleh dilupakan. Kemudian membaca Al-Quran mulai maghrib sampai jam 11 malam, ternyata kita bisa. Tidak boleh juga dilupakan. Oleh sebab itu ketika kita betul-betul melakukan itu dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah, maka kita sekalian akan menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, manusia la'allakum tattaqun. Apa arti la'allakum tattaqun? Agar kalian menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah, tunduk taat melaksanakan perintah Allah, dan kuat berusaha menghindar menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jadi la'allakum tattaqun itu kalau kita berhasil di situ benar-benar menunaikan ibadah puasa kemarin, janji Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, orang yang betul kalau tidak ada ininya, tidak ada apa, hanya bisa pegang-pegang gini, nggak lancar. Halo, turunkan. Turunkan dikit. Bagaimana barusannya? Jadi ketika kita sekalian ternyata kemarin mampu itu menunaikan ibadah sesuai dengan keinginan kita dan kehendak Allah, maka kita sekalian akan menjadi sebagaimana sabda baginda Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Jadi dosa yang kemarin sebelum bulan puasa, yang pernah nyalahkan orang, yang pernah caci maki orang, yang pernah jelek-jelekkan orang, yang pernah berbuat perbuatan yang jelek, semuanya akan dihapus. Karena Kanjeng Nabi telah menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, orang yang menunaikan ibadah kemarin di bulan puasa Ramadan itu imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan mendapatkan balasan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita benar-benar dihapus oleh Allah. Jadi selesai urusan kita dengan Allah, selesai, sudah tidak ada dosa kepada Allah. Tapi sekarang persoalannya dosa-dosa dengan sesama. Bagaimana untuk menghabiskan dosa-dosa kita dengan sesama? Caranya dengan pertemuan seperti ini. Namanya silaturahmi atau menggalang ukhuwah Islamiyah, menggalang persaudaraan, baik itu persaudaraan Islam, persaudaraan dengan sesama manusia, persaudaraan dengan sesama kita sebagai bangsa, itu penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan kemarin, maka kita sibuk dengan silaturahim, dengan menjalin ukhuwah, dengan kegiatan halal bihalal.
halal dihalal, kan ada dihalal ya. Dari mana asalnya halal dihalal? Katanya dari Brunei ya. Halal dihalal. Dulu begini ceritanya orang Brunei. Dulu ada bibi dan ponakan. Kemudian bibinya mau pergi, ponakannya minta uang. Bi, aku kasih uang Bi kalau sampean mau pergi, kata ponakan. Oh iya, minta berapa? Minta 50 Bi. 50 dikasih. Setelah berangkat, dirinya berangkat 2 hari, kemudian di rumah oleh si ponakan itu, si bibi itu ingin dijamu dengan uang 50 juta. Akhirnya dibelikan pisang, dibelikan kacang, dibelikan apa lagi, jeruk, dibelikan semua makanan jelas sudah yang enak-enak sudah ditata di meja untuk menghormati bibi yang akan datang. Akhirnya bibi datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk Bi, masuk Bi. Oh kok di meja ini kok banyak uang ya, banyak makanan ya, makanan enak-enak ya. Oh iya Bi, ini kemarin yang aku beli uang kamu itu 50 Bi, tak belikan ini semua. Loh ini untuk apa ini? Kira-kira ini halal apa enggak ya? Bi, halal Bi, halal. Nah, dari situ muncul kata halal Bi. Nah, tapi katanya orang berkeras. Tapi aslinya tidak. Jadi aslinya tidak. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan ini kita membicarakan tentang bagaimana untuk menghapus dosa dengan sesama kita. Dengan Allah sudah selesai, karena Allah telah menyatakan, Nabi menyatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa ibadah kemarin di bulan puasa Ramadan, maka dosanya oleh Allah dihapus semuanya. Hapus sudah selesai. Tapi dengan sesama tidak bisa. Kalau dosa dengan Allah cukup astagfirullah, astagfirullah sudah cukup. Mengagungkan Allah, Allahu Akbar sudah cukup. Subhanallah, subhanallah sudah cukup. Tapi ketika kita berdosa dengan sesama itu tidak cukup dengan istighfar. Ibu, seumpama Bu Ahmada, ini sini. Sampai punya hutang 20 apa ya? Juta sini. Kapan kemarin sebelum puasa berapa? 20 juta. Astagfirullah. Tidak bisa. Tak bisa selesai. Ketika kita berdosa dengan sama tidak selesai dengan istighfar. Astagfirullah. Dipanggil oleh panjenengan hutangnya belum selesai, cicilan bulan sekian. Cuma datang ke banknya, assalamualaikum Pak Bang, waalaikumsalam. Astagfirullah. Enggak bisa. Jadi jalannya bagaimana? Harus berkumpul seperti ini. Harus saling meminta maaf. Harus selesai dengan berkumpul seperti ini, saling memohon maaf. Ada yang memandu bahwa kita semua yang ada di majelis ini saling memaafkan dalam rangka kita meraih kebahagiaan dan keuntungan yang dipersiapkan oleh Allah. Baru selesai. Oleh sebab itu orang-orang dulu itu ketika sudah selesai hari raya itu melaksanakan ini maksudnya agar supaya saling maaf. Makanya ada istilah halal bihalal. Halal itu sudah selesai, halal, tidak ada masalah. Bihalal dibalas dengan halal juga tidak ada masalah. Oleh sebab itu ibu sekalian, kita sebagai manusia biasa biasa punya salah, punya dosa itu biasa. Tapi harapan kita dosa-dosa kita lakukan itu diampuni semua oleh Allah. Karena kita punya dua hubungan ketika kita ingin sukses dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dua hal yang harus kita selesaikan. Yang pertama hablun minallah, yang kedua hablun minan.
Kalau yang dua ini sudah selesai, kita pulang nanti ke hariban Allah Subhanahu wa taala, bebas. Insya Allah kita akan berbahagia. Sebab itu ibu-ibu sekalian, maka pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang bagus, terutama saat ini pertama kali kita bertemu bersama-sama. Oleh sebab itu manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk saling maaf memaaf. Kira-kira ibu siap untuk saling memaafkan ya? Alhamdulillah. Ibu sekalian yang saya cintai, kita dalam kehidupan ini, manusia ini oleh Allah diberi akal dan pikiran. Diberi akal dan pikiran. Nah, karena kita diberi akal dan pikiran untuk selalu berpikir. Sebelum Ramadan kemarin kita berpikir untuk siap untuk menunaikan puasa Ramadan. Setelah di Ramadan kita berpikir bagaimana puasa kita, ibadah di bulan suci Ramadan ini selesai dengan baik dan sempurna. Kemudian setelah Ramadan berpikir lagi bagaimana caranya urusan dengan Allah selesai. Maka kita mendapatkan namanya minal aidi wal faizin, bukan wal faizin ya. Di tulisan di jalan-jalan itu kan kadang-kadang ada wal faizin, itu keliru ya. Yang benar minal aidin wal faizin. Artinya minal aidin, mudah-mudahan kami semua ini menjadi orang yang benar-benar kembali. Kembali ke apa? Kembali kepada fitrah kita. Kalau di dalam bahasa fitrah itu makanan. Jadi fitri itu makanan. Artinya kembali Aidil Fitri, kembali makan kembali. Kalau kita kembali kepada fitrah berarti Idul Fitrah, maka orang itu kembali kepada waktu kita dulu kecil masih keluar dari rahim ibu. Namanya fitrah. Kembali suci. Kenapa ada ungkapan kembali suci? Karena dengan Ramadan kita sudah selesai urusan kita dengan Allah. Kemudian setelah Ramadan kita lanjutkan dengan acara halal bihalal atau silaturahim dan lain acara sebagainya, itu sudah selesai. Maka harapan kita semua minal aidin, kembali kepada orang yang benar-benar kembali. Semua aidin wal faizin, selain kembali menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Nah, setelah kita selesai ini kan kita manusia, Bu. Manusia. Kadang-kadang manusia itu pengajian seperti ini cari dosa kadang-kadang. Pengajian seperti ini kan pengajian ini tempat kebaikan. Kadang-kadang cari dosa kita. Kadang-kadang kiainya lama dari belakang lama itu kan berdosa ini. Bukan yang dari belakang. Kan kadang-kadang begitu. Kiainya di depan jangan tergantung ke sana, di belakang ya, lama. Kan berdosa. Ya. Padahal ini pengajian tempat kebaikan. Kadang-kadang kita tidak kuat menahan. Oleh karena itu, maka setelah kita lepas semua, Ramadan selesai, Idul Fitri selesai, halal bihalal selesai semua, maka kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai puasa. Artinya apa? Artinya puasa yang kita lakukan kemarin tetap kita lanjutkan nilainya, bukan puasanya. Nilai kesabarannya kita belajar. Kesabarannya kita belajar. Bagaimana kita belajar bersama untuk sabar di bulan puasa? Kalau kita belajar di bulan puasa sabar, walaupun ada ini di siang hari kan kita tidak berani makan. Tidak berani makan. Sudahlah sabar, masih belum waktu
Jam 5 datang lagi pisang untuk dimakan. Tak bisa, sabarlah sebentar untuk tidak memakan. Sebentar lagi kita akan senanglah kita. Ya, tidak makan kita bahagia. Padahal sudah jam 5. Ada datang lagi yang enak-enak, es campur. Apa ini? Ya, campur inilah. Campur kan banyak kalau es campur itu ya. Datang lagi es campur, sudah jam 5. Kita harus bersabar. Tak datang, tak pulang-pulang misalnya. Sabar. 3 hari tak pulang, ya, harus sabar. Karena sudah nggak berpuasa kemarin. Misalnya ada saudaranya bukan anunya. Ya, saudaranya 3 hari tak pulang. Kita harus sabar. Kita sudah kadung belajar di puasa Ramadan kemarin bersabar. Kemudian ibadah kita berjam-jam di bulan suci Ramadan kemarin. Mulai subuh ya kita belajar sampai sore, selesai. Habis sore senang kita luar biasa. Orang berpuasa itu kata Nabi kesenangannya 2, Bu, ya, 2. Yang nomor 1 inda fitrihi. Orang berbuka itu ketika sudah maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senangnya masya tidak bisa ditukar dengan apa. Senangnya orang berbuka. Itu yang pertama. Jadi tidak ada orang yang senang melebihi senangnya orang yang akan berpuasa. Yang berbuka. Kalau sudah berbuka, Allahu Akbar, enak tidak enak, ada sayurnya, ada sayurnya, ada ikannya, nikmatnya masa. Oleh Kanjeng Nabi kita dipelajari pokok sudah makan 1 kurma cukup. Kurang sabar gimana kita? Ya. Dan sabar gimana? Sabar luar biasa. Jadi kita bersabar sampai sekarang ini saking karena kita sudah belajar dari sabarnya buah. Lah ibadah kita luar biasa kemarin mulai maghrib selesai kita makan berbuka selesai sholat. Sudah sholat kita baca Quran. Setelah baca Quran kita sholat sunnah. Setelah sholat sunnah sholat isya. Setelah sholat isya sholat sunnah lagi. Setelah sholat sunnah selesai masih ada sisa waktu membaca Al-Quran sampai jam 10 malam, 11 malam, 12 malam. Ternyata kita bisa. Loh, kalau di luar puasa kenapa kok kita berat rasanya? Apa yang menjadikan kita ini menjadi berat? Ya, jadi orang berpuasa itu enak, nyaman, bahagia. Yang pertama bahagianya ketika berbuka, ketika ibadah sebanyak-banyaknya. Kemudian kebahagiaan yang kedua kata Nabi, inda liqa'i rabbihi, ketika nanti berjumpa dengan Tuhannya di dalam surga. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ibu sekalian, maka kita harus terus berpikir. Allah memberikan pengertian kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah memberikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di dalam Al-Quran kita harus selalu berpikir. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Sudah taat, puasa sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, selesai sudah, kita sudah berhalal bihalal sudah. Taqullah,
wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Perhatikan oleh masing-masing jiwa ini. Kita semua, sampean semua ini masing-masing memperhati apa yang perlu diperhatikan, kata wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Apa yang telah diperbuat kemarin, apakah sudah cukup untuk dibawa pada pertemuan yang akan datang berjumpa dengan Allah? Allahumma sholli ala sayyidina. Halo, kira-kira sudah cukup apa belum? Cukup. Belum atau cukup? Cukup. Tadi sudah selesai urusan kita dengan Allah, sudah selesai dengan istighfar. Tapi kalau punya hutang tidak cukup dengan astagfirullah, astagfirullah, tidak cukup. Ya. Artinya apa? Harus minta maaf. Kalau memang sudah waktunya tidak bayar, minta maaf. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Kita harus memperhatikan setiap waktu ini, perbuatan yang kita lakukan kemarin itu kira-kira sudah bisa cukup dibawa untuk menghadap kepada Allah. Kalau jawabannya sudah cukup, alhamdulillah. Tapi kalau panjenengan khawatir tidak cukup, maka tentunya panjenengan harus usaha sekuat tenaga. Maqaddamat liwat wattaqullah, taatlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian perbuat, kata Allah. Jadi di dalam satu ayat itu Allah berbicara tentang takwa 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullah. 2 kali, bukan 1 kali. Kalau 1 kali berarti ya, kalau dianggap seperti anak-anak nyuruh orang tuanya, nyuruh anak-anak, cong belikan rokok, sekalian diam aja. Kalau sudah 2 kali, cong belikan rokok, berarti ini adalah merupakan sesuatu yang penting. Ittaqullah. Kemudian pada akhirnya Allah menyatakan ittaqullah. Panjenengan sudah jelas. La'allakum tattaqun. Maka agar supaya kita tahu bahwa kita ini taat kepada Allah, ciri-cirinya orang takwa itu ada. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut betul kepada Allah. Kalau tidak sholat, takut kepada Allah. Tidak berbuat baik, takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Ya, kira-kira panjenengan takut apa enggak kepada Allah? Takut. Halo, takut apa enggak? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Ini ciri-cirinya orang takwa. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan perintahnya Allah, perintah agama. Baik itu perintah Allah maupun perintah Rasulullah. Al-amalu bitanzil. Panjenengan kalau beramal, ingin kerja itu, kira-kira pandangannya itu melihat ke mana? Halo, melihat ke mana kalau mau kerja? Kusukan. Mau berbuat sesuatu, melihat ke mana? Kekusukan. Kepada Al-Quran atau kepada sabda baginda Nabi, hadis. Kusukan. Itu harus itu. Hah? Hadis. Lu perintahnya Bapak gimana? Itu kan perintah Allah juga. Bapak ibu perintah anaknya itu ada di dalam perintah Allah. Ya? Kemudian yang berikutnya, yang kedua tadi, yang pertama apa tadi? Takut kepada Allah. Orang takwa takut kepada Allah. Yang nomor 2, beramal mengikuti perintah Allah. Yang ketiga, rela dengan segala pemberian Allah. Rela, ya. Apalagi diberi banyak, diberi kecil sedikit rela. Apalagi diberi banyak. Panjenengan alhamdulillah
Diberi sedikit, tetap alhamdulillah. Tidak diberi sekarang, alhamdulillah. Apapun yang diberi Allah kita harus menerima. Ar-ridho bil qadim, rela dengan pemberian Allah walaupun sedikit pemberian Allah itu. Kemudian yang terakhir, al-istidadu liyaumir rahil, orang yang bertakwa cirinya ketika orang itu sudah siap-siap akan pulang kampung. Halo, Ya. panjenengan mau apa enggak yang pulang kampung? Iya. Hah? Amin. Mau apa enggak? Tak mau. Tak mau. Al-istidalu liyaumir rahim, siap untuk siap-siap pulang kampung. Apa artinya? Bahwa kita semua nanti akan pulang ke kampung, namanya kampung akhirat. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian harus ingat, cirinya takwa itu yang pertama takut kepada Allah, yang kedua beramal dengan petunjuk agamanya Allah, yang ketiga rela atas seluruh pemberian Allah. Tidak usah kita mikir-mikir tetangga kanan kiri, yang penting diberi oleh Allah saat ini kita alhamdulillah, sedikit alhamdulillah, banyak pun juga tidak apa-apa alhamdulillah. Apa-apa walaupun banyak, sedikit alhamdulillah, walaupun banyak tidak apa-apa alhamdulillah. Kalau dibalik kayaknya kurang seru. Yang banyak alhamdulillah, yang sedikit gimana ya, mau bilang nggak bisa. Tapi kalau yang sedikit alhamdulillah, yang banyak pun nggak apa-apa alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, sekarang yang terakhir, bagaimana caranya saya dengan panjenengan ini mengetahui kalau ibadah kita diterima kemarin itu? Ingin tahu panjenengan ya? Ya, caranya untuk mengetahui kalau ibadah kita kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, puasa kemarin itu diterima oleh Allah. Caranya ulama memberikan definisi, inna alamata qabulil hasanati amalul hasanati ba'da ala tawal, wa inna alamata raddiha an tutba'a bi qabihil af'al. Kata ulama, inna alamata qabulil hasanati, tandanya amal kemarin yang berbuat baik itu diterima oleh Allah ketika setelah selesai melakukan amal itu kita cenderung lebih senang ibadah kepada Allah. Kemarin puasa, sholat sunnah, rasanya sekarang saya lebih ringan. Kadang-kadang kalau saya ingin berjamaah itu kadang-kadang di barisan nomor 1 dari belakang. Nomor 1 dari belakang. Ternyata sekarang sudah nyungsep ke tengah. Nomor 3 sekarang dari belakang. Itu berarti tandanya amal ibadahnya diterima. Kalau kemarin itu nomor 3 dari belakang, sekarang sudah nyungsep lagi nomor 3 dari depan. Alhamdulillah. Itu berarti inna alamata qabulil hasanati amalul hasanati ba'daha anak taubat, wa inna alamata radhiha an tutba'a bi qabihil af'al. Tandanya amal itu kebaikan ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah ketika setelah selesai melaksanakan amal kebaikan itu kita cenderung lebih tidak senang ibadah kepada. Kemarin kita sudah bisa baca Al-Quran, sekarang malusnya luar biasa. Kemarin kita sholat tarawih berrokaat bisa, sekarang 2 rokaat saja sulit. Gimana ini caranya? Apalagi yang kemarin sudah rutin di masjid, sekarang malah rutin di kartu. Gimana ini? Kemarin rutin sudah di masjid, maghrib sebelum adzan di masjid, isya sebelum adzan di masjid, subuh sebelum adzan di masjid. Sekarang malah senangnya di kartu.
berarti itu bertanda amal kemarin itu kita ditolak oleh Allah. Naudzubillah. Ini mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya, memang saya tadi kaget untuk datang ke sini, tapi alhamdulillah ibu-ibu sekalian semangat walaupun di dalam suasana yang agak panas menurut panjenengan, tapi menurut saya tidak dingin karena ada bebasnya ya. Alhamdulillah. Ibu sekalian, marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca istighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi